Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Buat kalian yang pengen main TikTok, ditahan dulu. Soalnya sebentar lagi kita bakalan dengerin pengumuman. Oke guys, di sini aku bakal bawain beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah Teens Online Service Alpha Omega Church dapat diakses setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Dan pengumuman yang berikutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Omega Church di bawah ini. Dan pengumuman yang terakhir, diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing. Oh ya guys, dan jangan lupa buat like, comment, subscribe video Alpha Omega Church kalau kalian suka dan merasa terberkati. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. See you, God bless you guys. Halo, welcome everyone yang lama, yang baru, dan Anda semua yang berjiwa muda. Selamat datang di ibadah online kita. Saya percaya, saya yakin Anda akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan tema bulan ini adalah masih tetap tentang happiness. Dan kita akan masuki part ketiga, bicara tentang have mercy. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan, ada satu ayat yang ingin saya bacakan untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Dalam Matius 5 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya akan bacakan dalam Matius 5 ayat 7 terjemahan ITB. Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kira-kira di antara Anda ada yang masih ingat gak tentang film Avengers Endgame, di mana salah satu film Marvel terbaik saat ini, jumlah penontonnya itu banyak. Orang Jawa bilang wakeh. Nah, kalau kalian pernah lihat dan ingat cerita di akhir cerita Iron Man atau Tony Stark, mereka merelakan nyawanya untuk menyelamatkan Avengers dan dunia ini. Kalian bisa bayangin seorang Tony Stark dengan kekayaan dan kepintarannya yang luar biasa, dia mau merelakan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kemurahan hati seorang Tony Stark ini kita bisa contoh. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bahagia adalah ketika kita haus dan merindukan firman Tuhan. Dan minggu ini kita akan belajar cara bahagia yang berikutnya, yaitu melalui murah hati atau belas kasihan. Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, saya akan bacakan lagi supaya kita tidak lupa. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh akan kemurahan. Mereka akan beroleh kemurahan. Siapa yang diantara Anda ingin beroleh kemurahan? Tentu kita akan berkatakan, saya mau beroleh kemurahan. Saya mau orang yang berbahagia. Nah, dalam Alkitab banyak sekali contoh yang kita bisa lihat tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf seperti kita ketahui pada masa mudanya, ya, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Jahat gak? Jahat. Kenapa dia jual? Karena ketidaksukaannya pada Yusuf. Tetapi pada akhirnya ketika Yusuf sudah mapan dan hidupnya enak di Mesir, apakah dari cerita yang kita lihat di Alkitab itu Yusuf dendam kepada saudara-saudaranya? Atau
dia tidak mau membantu ketika mengalami masa kesukaran, kelaparan? Atau justru dia membantu saudara-saudaranya yang menjual waktu itu makanan kepada saudara-saudaranya? Apa yang Anda lihat di sana? Kalau kita lihat cerita itu, Yusuf tidak membalas dendam. Ya, dia tidak memperlakukan apa yang diperlakukan oleh kakak-kakaknya kepadanya dahulu. Nah, Rick Warren berkata seperti ini, mercy is giving people what they need, not what they deserve. Apakah kemurahan hati itu? Pertanyaannya, apa perbedaan antara murah hati dan kasih karunia? Kalau saya melihat arti murah hati adalah gini, kebaikan yang ditawarkan kepada mereka yang menderita atau kesusahan. Murah hati atau kesabaran yang ditunjukkan kepada seseorang yang hanya pantas mendapatkan keadilan. Sekali lagi, pantas mendapatkan keadilan. John MacArthur mendefinisikan sebagai berikut. Murah hati katanya memenuhi kebutuhan orang lain. Artinya ini bukan hanya sekedar merasakan belas kasihan, tetapi ini menunjukkan belas kasih. Tidak hanya bersimpati, tetapi juga memberikan uluran tangan kepada mereka yang layak menerima. Contoh, belas kasihan adalah memberi makanan kepada yang lapar, penghiburan bagi yang berduka, cinta kepada yang ditolak, ya kan? Pengampunan bagi yang bersalah, persahabatan bagi yang kesepian. Oleh karena itu, belas kasihan adalah salah satu keajaiban yang paling indah dan paling mulia dari semua kebaikan. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. Kita melihat beberapa contoh. Paulus menyebut Tuhan itu sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sebagai sumber segala penghiburan. Ini tercatat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Dalam ayat yang lain, Mazmur 103 ayat 8 mengatakan, Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih. Yang lain juga menulis dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, Paulus bahwa Allah itu menyelamatkan kita, ini bukan karena perbuatan benar kita, tetapi karena belas kasih-Nya Tuhan. Ibrani 2 ayat 17 juga menyebutkan Kristus sebagai imam besar kita yang penuh belas kasihan. Oleh sebab itu kesempatan kali ini sebagai orang percaya, anak-anak muda, Anda mungkin ada yang stay di melihat layar ini, Anda mungkin sudah berusia. Diingatkan bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penyayang. Ketika seseorang dilahirkan kembali, belas kasihan Tuhan itu mulai terwujud melalui hidupnya. Dan berbagai cara, bahkan itulah mendefinisikan dia sebagai orang Kristen. Meskipun kadang-kadang ya, dihina, dianggap lemah oleh dunia, belas kasihan adalah kebajikan tertinggi karena itu adalah sifat karakter Tuhan dan umatnya. Selanjutnya, apa perbedaan antara belas kasihan dan kasih karunia? Istilah-istilah ini sering digunakan sebagai sinonim, namun mereka sedikit berbeda. Anugerah adalah bantuan yang tidak pantas bagi mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Sedangkan belas kasihan adalah bantuan yang tidak pantas terhadap mereka yang sengsara atau terluka. Ada satu tagline yang kita harus ingat bersama-sama yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan seperti ini. Be merciful just as
your Father is merciful. Pertanyaannya bagi kita kesempatan ini, apa sih relevansinya? Apa arti dari janji Tuhan kepada orang yang murah hati? Kenapa kita diajarkan supaya kita bermurah hati? Nah, yang pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama ini. Tuhan akan memberkati mereka yang suka berbelas kasihan. Saya tekankan sekali lagi ya, Anda boleh catat di kolom chat atau mungkin Anda berkata dalam diri Anda. Tuhan akan memberkati mereka yang suka berbelas kasih. Makanya Amsal 19 ayat 17 berkata seperti ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jika kita rajin, suka berbelas kasihan, Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, tetapi Dia akan membuka pintu untuk melakukan pelayanan yang lebih besar. Kenapa? Itu adalah berkat bagi mereka yang suka berbelas kasihan. Ingat, be merciful just as your Father is merciful. Itu yang pertama, bahwa Tuhan itu suka memberkati yang punya belas kasihan. Yang kedua, apa relevansinya? Yang kedua adalah Tuhan akan mendisiplinkan mereka yang kurang belas kasihan. Kalau ada di antara kita tidak memahami, bahkan tidak pernah mengerti tentang belas kasihan, mintalah hikmat dari Tuhan. Bagaimana saya harus berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan. Dalam Yakobus 2 ayat 13 dalam terjemahan ITB dikatakan seperti ini. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Anda mau pilih mana? Anda mau mendapat sebuah penghakiman? Tentu tidak. Oleh sebab itu, kita perlu belajar, ya, perlu belajar mendisiplinkan diri kita supaya kita berbelas kasih. Perumpamaan tentang disiplin ini bisa kita lihat jelas yang ditujukan dalam perumpamaan tentang hamba Tuhan yang tidak mempunyai belas kasihan dalam Matius 18. Dalam perumpamaan di situ seorang raja mengampuni seorang hamba yang berhutang besar, yaitu 10.000 talenta. Tetapi setelah hamba itu dihapuskan hutangnya, hamba itu menolak untuk mengampuni sesama hambanya dengan hutang yang kecil 100 dinar. Oleh karena itu, hamba Tuhan ini tidak mempunyai belas kasihan. Tuannya menjebloskan hamba ini yang tidak mau mengampuni. Kadang-kadang kita mau terima yang baik, tapi kita tidak mau melakukan hal yang baik. Demikian juga yang akan dilakukan Bapakku yang di sorga kepadamu jika kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Jadi kita harus boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Ini namanya kita berbelas kasihan. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kalimat yang bagus untuk kita renungkan bersama-sama. Be merciful just as your Father is merciful. Nah, pertanyaannya untuk kita, kalau kita udah tahu relevansinya, pertanyaannya, apa sih aplikasinya? Kenapa kita harus bermurah hati? Yang pertama itu adalah empati. Harus lebih besar dari simpati. Sekali lagi, empati harus lebih besar dari simpati. Pengertian empati secara sederhana berarti sebuah sikap yang mampu memahami dan menyelami perasaan orang lain. Alkitab memang tidak menyebutkan kata empati secara langsung. Namun makna dari kata empati sendiri banyak dibicarakan. Salah satu contoh apa? Ucapan-ucapan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 12 ayat 15 dalam terjemahan FIYH.
bila orang lain bersuka cita, ikutlah bersuka cita dengan mereka. Bila mereka bersedih hati, ikutlah merasakan kesusahan mereka. Di sini Paulus mengingatkan orang percaya saat itu agar mereka memiliki empati kepada orang lain sebagai bukti bahwa kasih yang ada di dalam hidup mereka. Kita berada di tengah dunia yang dipenuhi dengan nafsu, mementingkan diri sendiri. Tetapi orang percaya perlu mengembangkan sikap empati. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Hidup kita harus berbeda. Harus menunjukkan sebuah perbedaan. Tapi perbedaan yang kita tunjukkan bukan perbedaan yang hanya mencari sorot pandangan. Tetapi perbedaan yang kita tunjukkanlah bagaimana kita berbelas kasihan. Ya, bagaimana kita punya sikap hati yang mengasihi satu dengan yang lain. Contohnya, bila ada seorang yang sedang mengalami musibah, kita perlu datang menemuinya. Tidak sekedar hanya aduh kasihan ya, tapi ada sebuah tindakan. Makanya firman Tuhan berkata, ya, dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa yang ku kehendaki adalah bukan perkataan, tapi sebuah tindakan. Yang dikehendaki Tuhan dari kita tindakan. Ingat ini baik-baik. Be merciful just as your Father is merciful. Aplikasi kedua apa? Kalau yang pertama tadi empati harus lebih besar daripada simpati. Yang kedua apa? Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Love God, love people. Mencintai Tuhan, kita juga harus mencintai sesama kita. Dalam Ibrani 2 ayat 17 dikatakan, Kristus adalah imam besar kita yang penuh belas kasihan. Dia menjadikan dirinya sama dengan kita saat dia turun ke dunia sebagai manusia. Dia memberitakan kabar baik kepada semua orang, termasuk orang miskin. Dia datang membebaskan tawanan dosa dan iblis. Dia memberikan makan yang lapar dan menyembuhkan yang sakit. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dan karena itu merupakan contoh yang sempurna dari belas kasihan. Jika dia tinggal di dalam kita, ini perhatikan, karakter belas kasihannya harus terwujud di dalam hidup kita. Berbelas kasihan itu ketika orang butuh makanan. Orang yang sedang lapar, mereka itu tidak butuh nasihat. Mereka itu butuh makanan. Oh, saya berdoa untuk Anda supaya dapat makanan. Tidak. Orang yang sakit itu butuh tindakan yang bisa dirasakan. Kalau hanya sekedar dalam hati kita, oh kasihan banget. Semua orang bisa melakukan. Tetapi yang Tuhan inginkan ada sebuah tindakan lebih besar daripada sekedar hanya ucapan. Perhatikan kalimat ini. Be merciful just as your Father is merciful. Nah, kesempatan kali ini, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang muda? Sebagai orang percaya kita harus memiliki belas kasihan. Why? Kenapa? Kenapa harus belas kasihan? Karena ini. Kenapa kita harus mempunyai belas kasihan? Karena Tuhan akan memberkati mereka yang suka berbelas kasih. Dan yang kedua, Tuhan akan mendisiplinkan mereka yang kurang berbelas kasih. Apakah ada di antara Anda? Ayo kita mulai berbenah, ayo kita mulai mengubah cara hidup kita, cara hidup dengan sesama kita. Mari kita belajar saling memperhatikan dan terlebih ada tindakan yang nyata yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan? Saya ingatkan kembali, miliki empati yang lebih besar dari simpati.
Dan yang kedua adalah love God, love people. Mencintai Tuhan, kita juga harus mencintai sesama kita. Kalimat terakhir untuk kita semua, untuk kita renungkan bersama-sama. Be merciful just as your Father is merciful. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama boleh mengingatkan kita sebagai orang percaya, anak-anak muda Tuhan, kita harus mulai dari sekarang punya belas kasihan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan tidak hanya sekedar belas kasihan, tapi bagaimana lebih besar tindakan kita dari hanya sekedar bersimpati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya berdoa untuk Anda semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami punya belas kasihan sebagaimana Tuhan Yesus sudah menunjukkan, melakukan untuk hidup kami. Kami mau juga seperti itu supaya orang-orang di sekeliling kami juga mengalami sukacita, damai sejahtera karena kami belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami hidup sebagaimana firman Tuhan sampaikan, supaya kami sekarang belajar bagaimana kami berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Karena dunia ini Tuhan sangat membutuhkan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong setiap kami supaya kami mampu menjadi berkat untuk bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.